Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Najib Pradana. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur App Inspection pada Android Studio. Jadi kedua fitur ini sangat membantu bagi Android developer untuk mengtrace, untuk mengecek data yang tersimpan di database, atau kita bisa juga memantau network atau proses request kita ketika kita sedang menghubungi suatu API. Ya, itu tersedia di App Inspection. Ini adalah code saya tentang aplikasi saya namain Dialogue, adalah aplikasi untuk belajar bahasa Inggris, teman-teman. Jadi aplikasi untuk belajar bahasa Inggris di mana dia menggunakan ChatGPT di belakangnya. Jadi kita bisa melakukan conversation dengan ChatGPT, ya, bisa menggunakan diketik atau menggunakan rekam suara seperti itu, ya, kayak ngobrol dengan ChatGPT seperti itu. Nah, di sini ada dua fitur yang utama, ada fitur untuk conversation untuk chat, kemudian ada fitur vocabulary, teman-teman, vocab and translate. Jadi di sini kita bisa memasukkan sesuatu kata. Nah, nanti si ChatGPT yang akan menerjemahkannya apa kata itu, dan dia akan kasih contoh penggunaan katanya seperti itu. Nah, di sini bisa juga lihat nanti grafiknya, grafik vocabnya. Ada hari ini udah ngerjain vocab berapa seperti itu, atau sudah nginput vocab berapa seperti itu. Oke. Di sini saya menggunakan dua fitur, yaitu untuk connect ke server atau connect ke API ChatGPT dan menyimpannya di lokal. Nah, semuanya itu teman-teman bisa memanfaatkan App Inspection di sini. Nah, di sini App Inspection diklik, kemudian pilih device-nya. Nanti akan ada akan muncul si database lokalnya atau kayak RDBMS-nya, ya, untuk melihat tabel-tabelnya atau data yang tersimpan di handphone itu, di SQLite itu. Yang pertama, contohnya di sini, ini ada session 1, ya, free conversation, itu saya simpan di tabel session. Tuh. ID-nya 1, session 1, free conversation. Kemudian di dalamnya itu ada chat nih, ada riwayat chat nih, ada 3 chat. Kita coba ya, di chat itu ada nggak? Nah, di chat itu ada. Ya, dia masuknya ke session 1, ya, seperti relasi pada tabel biasa. Kemudian ini is from user, itu satu atau true atau false seperti itu. Nah, ini kata-katanya. Kemudian yang kedua, saya menggunakan fitur untuk network inspector untuk ketika saya melakukan koneksi ke API ChatGPT. Contohnya di sini, ketika saya mau menambahkan vocab baru atau kosakata baru, ya, misalnya solving, ya, auto translate. Nah, ketika auto translate ini dia akan meminta ke API ChatGPT. Nah, ini dia API ke ChatGPT-nya, teman-teman. Tuh, dia ada request responnya seperti apa dari ChatGPT seperti itu. Nah, ini data ini yang dia langsung dapat artinya, ya, langsung dapat artinya. Dari sini kan kita bisa lihat nih, kalau misalnya di request bisa, ya, tapi di request nanti ada APK dari ChatGPT-nya. Jadi di sini benar-benar kayak kalau teman-teman seorang yang pernah belajar web developer itu kan di browsernya ada network, ya, itu sama prosesnya. Jadi kita bisa tahu balikan dari server itu sebenarnya apa melalui fitur App Inspection ini, tanpa harus kasih log di codingannya seperti itu. Nah, setelah sukses, artinya kan mendorong nih, ya kan? Solving artinya mendorong, dia akan diinput ke database. Kita coba di vocabulary-nya. Nah, itu sudah belum terupdate nih. Coba update dulu. Live. Oh, belum saya klik nih, belum saya klik enter. Nah, ketika saya klik enter, dia akan menjadi di database ini. Kita coba. Oke, udah masuk ya, teman-teman, ya. Solving artinya mendorong. Nah, kemudian di sini ada tombol ini. Tombol fitur ini adalah untuk meminta contoh kalimatnya. Nah, ke ChatGPT lagi nih. Oke. Nah, yang kedua nih, ChatGPT udah dapat respons. Ya, udah dapat respons tuh. He was solving the door to open it. Ya.
Udah masuk nih ke database, kita lihat lagi ke database, kita refresh. Nah, ini dia udah masuk, contoh di sini ya. Dia akan seperti ini teman-teman. Nah, itu. Jadi ini fitur ini ya saya buat karena keperluan sendiri. Saya pengen nambah vocab, tapi juga pengen dapat contoh penggunaan katanya dan translate-nya seperti itu. Nah, ini penggunaan dua fitur yang sangat membantu teman-teman ya. Ada database inspector sama network inspector. Udah kebayang ya? Jadi ini kayak fitur network di browser yang kita bisa melihat responnya apa tanpa kita harus log-log di codingannya. Kemudian yang ini kita bisa melihat tabel-tabelnya, data-datanya yang ada di sini. Kita juga bisa melakukan query di sini. Kita coba melakukan query di sini, nanti akan ketemu hasilnya. Ini benar-benar kayak RDBMS yang mungkin teman-teman pakai PHP admin atau PostgreSQL. Saya pernah pakai apa, saya lupa itu. Ya, ini ya benar-benar kayak untuk melihat tabelnya ya. Nih, seperti itu teman-teman. Jadi dua fitur ini sangat membantu untuk kecepatan kita membuat aplikasi si Android. Mungkin teman-teman udah tahu ya, saya ingin nge-review aja seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian teman-teman. Kita nggak ada ngoding, kita cuma jelasin untuk fitur app inspection ini pada Android Studio. Nah, kemudian aplikasi ini, Dialogo ini tersedia di GitHub saya. Itu open source teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai, silahkan. Itu open source. Ini juga sudah menerapkan MVVM dan pakai dependency injection, kemudian ada fitur untuk penyimpanan lokal, room, kemudian kemudian koneksi ke internet menggunakan retrofit seperti itu. Silakan bisa dimanfaatkan untuk belajar. Nanti linknya akan saya kasih juga di deskripsi, jadi nanti seperti biasa akan ke dewacoding.com dulu, nanti GitHub-nya akan saya taruh di dewacoding.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.